semuanya, selamat datang di Mom Story dengan aku Gita Sundari. Udah lama banget nih aku nggak upload video semenjak video terakhir yang aku upload tentang review popok itu. Nah, di video kali ini aku juga bakal bahas tentang perpopokan, masih tentang perpopokan. Tapi yang aku bahas bukan soal produk. Jadi nanti yang aku bahas adalah tentang penyebab kebocoran pada popok, dan tentu aja nanti aku bakal sharing tentang tips bagaimana popok sekali pakai agar tidak bocor. Nah, sebelum lanjut ke videonya, tentu aja teman-teman silahkan subscribe dulu channelnya dan nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi untuk setiap video yang aku upload. Langsung aja ke videonya. Nah teman-teman, walaupun klaim di setiap produk popok sekali pakai itu udah mengklaim dia anti bocor, anti tembus atau bagaimana, tapi tetap aja pada kenyataannya kita pasti walaupun sekali gitu ya menghadapi popok yang bocor. Salah satunya aku, dan aku juga pernah ya pas baru pertama pakein popoknya ke si baby. Nah nggak lama si babynya pipis, bocor deh, bleber kemana-mana tuh ya. Dan ternyata itu penyebabnya bukan kesalahan dari produknya ya, tapi karena aku aja gitu yang nggak teliti gitu. Nah, penyebabnya adalah yang pertama itu ukuran yang tidak sesuai. Nah, dia bisa jadi kebesaran atau kekecilan. Jadi kalau kebesaran, si pelindung sampingnya itu dia nggak benar-benar ngunci ke si kulit babynya. Jadi dia ada rongga yang memungkinkan si air pipis babynya itu keluar sebelum terserap oleh si popoknya itu. Dan aku juga itu pernah ngalamin ya, waktu anakku usia, pokoknya harusnya pakai yang size S. Nah aku pakein yang size M karena kebetulan lagi susah gitu ya nyarinya. Nah itu baru aku pakein dia langsung bocor. Begitu aku buka, si popoknya itu tuh sama sekali kering gitu. Nah berarti si pipisnya itu belum terserap tapi udah tumpah bercecer-cecer. Dan kalau kekecilan itu bisa jadi daya tampungnya tidak sesuai. Misalkan harusnya pakai yang size M, itu daya tampungnya misalkan 500 ml gitu ya. Nah kita pakaiin si baby kita size S yang daya tampungnya hanya misalkan 300 ml. Nah satu kali pipis mungkin masih bisa tertampung. Nah kalau udah dua kali 3 kali gitu ya, udah tuh daya tampungnya udah nggak bisa menampung lagi dan akhirnya tembus bocor. Nah itu dia. Dan yang kedua penyebabnya adalah posisi apa nih? Posisi antara bagian depan dan bagian belakang, karena bisa aja ketuker kan. Di beberapa merek popok itu bagian depan dan belakangnya itu kadang samar gitu, susah dibedakan. Nah untuk yang ibu-ibu yang buru-buru gitu ya, termasuk aku juga pernah tuh kebalik, tapi untungnya nggak sampai bocor. Aku udah sadar gitu dan aku benerin. Karena beda ya Mams, bagian belakang itu biasanya dia lebih lebar, kalau bagian depan dia lebih kecil gitu, mengikuti badannya aja gitu, mengikuti postur si pantatnya. Nah selain itu juga posisi pelindung sampingnya. Jadi kadang kita tuh kurang teliti gitu, pelindungnya ada yang kelipat ke mana sih, ke depan ya, bukan ke depan, ke dalam. Nah itu yang menyebabkan bocor. Harusnya pas kita pakein si popoknya, jadi si pelindungnya itu kita pokoknya dicek lagi, ditarik aja gitu supaya keluar, supaya benar-benar nge-lock. Karena kalau ada rongga dikit aja itu tuh bisa bikin bocor. Nah Mams, itu dia penyebab terjadinya bocor pada popok baby. Nah sekarang kita lanjut ke tips dan trik agar popok tidak mudah bocor. Yang pertama adalah memilih ukuran yang sesuai untuk baby kita. Ukuran popok itu udah banyak banget ya sekarang tuh, dari newborn sampai ke anak 5 tahun juga ada. Nah kita tuh harus benar-benar perhatiin, harus tahu ukuran popok untuk baby kita. Jangan sampai harusnya pakai ukuran M, dia pakai ukuran S. Ya kesempitan atuh ya, kasihan babynya.
nanti daya tampungnya nggak sesuai gitu. Atau kalau misalkan harusnya pakai M malah dipakein size L. Yang enaknya sekarang tuh dia ada acuan ya untuk setiap produk popok itu. Misalkan untuk setiap size-nya itu dari, bukan usia ya, patokannya itu dari berat badan. Misalkan dari size S itu dari 3 kilo sampai 7 kilo gitu, dan seterusnya. Tapi itu tidak mutlak teman-teman, kita tuh harus coba dulu. Makanya teman-teman kalau baru pertama kali beli popok itu jangan langsung beli yang packingannya gede, yang satu bal gitu ya. Jangan, teman-teman beli aja, coba dulu yang jumlahnya ini aja, yang packingan kecil aja, biar nanti kalau misalkan salah ukuran kita tuh nggak nyesek banget, karena lumayan juga kan harga popok itu, masya Allah. Oke, tips yang kedua adalah fokus. Kenapa harus fokus? Ya karena kalau tidak fokus kita tuh bakal keliru gitu ya antara bagian depan dan bagian belakang. Kalau yang tulisannya jelas sih kita udah gampang ya, sepintas aja, oh ini depan ini belakang. Nah kalau yang susah gitu, kadang ada loh merek popok yang sama sekali nggak ada tulisan depan, ada itu cuma gambar doang yang jadi penandanya. Itu kesel sih. Nah, makanya tuh kita emak-emak harus benar-benar fokus. Nah, tips selanjutnya adalah kita harus memastikan kembali posisi pelindung bagian sampingnya itu tidak terlipat ke dalam. Tips yang keempat adalah memakai celana pop. Buat yang belum tahu celana pop itu kayak gimana nih, aku spill gambarnya. Kayak gini ya, jadi dia tuh benar-benar mengunci gitu ya, biar si popoknya itu nggak geser kanan kiri. Ini aku udah buktiin sendiri. Tips yang terakhir adalah segera ganti popok si baby maksimal 4-5 jam ya, jangan lebih dari itu. Karena percuma daya tampung dan daya serapnya itu udah nggak maksimal kalau lebih dari 5 jam. Nah teman-teman, itu dia penyebab popok gampang bocor, dan juga aku udah kasih tips dan triknya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, buat moms, khususnya ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang baru. Jangan lupa like, komen, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari aku. Dan videonya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.